Selamat siang Ibu, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Olivia Agustin dan teman saya Siti Amara. Saya Noval Ali Fauzan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pemanfaatan Energi Angin dalam Sistem Energi Terbarukan Implementasi di Pantai Pandan Simo berdasarkan analisis konversi turbin angin di Denmark. Melalui presentasi ini kami akan menjelaskan mengapa energi angin menjadi salah satu solusi energi terbarukan dan bagaimana proses konversi menjadi energi listrik serta potensi penerapan di Pantai Pandan Simo Yogyakarta. Dengan mengambil pembelajaran dari keberhasilan Denmark dan mengembangkan teknologi turbin angin. Topik ini diambil karena kebutuhan energi di Indonesia semakin meningkat. Sementara sumber energi fosil semakin terbatas dan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, energi terbarukan seperti energi angin menjadi salah satu alternatif yang sangat potensial untuk mendukung ketahanan energi nasional. Next. Pada slide ini saya akan menjelaskan latar belakang penelitian. Saat ini kebutuhan energi terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya aktivitas ekonomi. Di sisi lain, cadangan energi fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara semakin menipis karena merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Selain itu, penggunaan energi fosil menghasilkan emisi karbon yang menjadi salah satu penyebab utama perubahan iklim dan pemanasan global. Oleh karena itu, dibutuhkan energi yang berkelanjutan dan bersih. Salah satunya energi yang dapat dikembangkan adalah energi angin. Indonesia memang bukan negara yang dengan kecepatan angin yang tinggi seperti negara-negara Eropa. Namun, beberapa wilayah memiliki potensi yang cukup baik. Salah satunya adalah Pantai Pandan Simo di pesisir selatan Yogyakarta, yang memiliki rata-rata kecepatan angin sekitar 4 hingga 7 meter per detik. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga angin untuk mendukung transisi energi di Indonesia. Next. Selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Penelitian ini berangkat dari beberapa permasalahan, yaitu masih tingginya ketergantungan terhadap energi fosil, dampak lingkungan yang timbul akibat emisi karbon, serta perlunya mengetahui apakah potensi energi angin di Pantai Pandan Simo layak dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Selain itu, penelitian ini juga membahas bagaimana konsep konversi energi pada turbin angin yang telah berhasil diterapkan di Denmark dapat menjadi referensi bagi pengembangan di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis potensi energi angin di Pantai Pandan Simo serta memahami proses konversi energi angin menjadi energi listrik, sehingga dapat menjadi salah satu solusi dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Next. Pada slide ini saya akan menjelaskan konsep dasar energi angin. Energi angin adalah energi kinetik dari pergerakan massa udara, yaitu terjadi karena perbedaan tekanan udara akibat pemanasan matahari yang tidak merata di permukaan bumi. Udara bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah, sehingga menghasilkan angin. Energi ini termasuk energi terbarukan karena berasal dari proses alami yang terus berlangsung. Selain itu, energi angin juga ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi karbon. Dengan turbin angin, energi kinetik dari angin dapat diubah menjadi energi mekanik, lalu dikonversi menjadi energi listrik untuk berbagai kebutuhan masyarakat. Oke, selanjutnya di sini aku akan menjelaskan mekanisme konversi energi. Proses ini dimulai ketika angin mengenai bilah turbin. Energi kinetik dari angin akan membuat bilah turbin berputar. Putaran tersebut kemudian diteruskan ke rotor dan poros. Selanjutnya, gearbox berfungsi untuk meningkatkan kecepatan putaran sehingga sesuai dengan kebutuhan generator. Generator kemudian mengubah energi mekanik menjadi energi listrik melalui prinsip indeks elektromagnetik. Jadi secara sederhana urutan prosesnya adalah angin menggerakkan bilah turbin, bilah memutar rotor,
dan poros gearbox meningkatkan kecepatan putaran, lalu generator menghasilkan energi listrik yang siap digunakan. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi turbin. Yang pertama di sini ada kecepatan angin. Ini adalah faktor paling utama. Semakin kencang angin berembus, energi kinetik yang memutar rotor akan semakin besar. Yang kedua ada luas rotor. Diameter sapuan bilah turbin menentukan seberapa banyak volume angin yang dapat ditangkap. Yang ketiga ada kerapatan udara. Kerapatan udara dipengaruhi oleh suhu dan tekanan tempat sekitar. Udara yang lebih rapat memberikan dorongan lebih kuat. Terus yang keempat ada pitch control. Ini adalah sistem otomatis yang mengatur sudut kemiringan bilah agar putarannya selalu optimal dan aman. Yang kelima ada tingginya menara. Semakin tinggi menara dibangun, semakin stabil dan kencang pula angin yang didapatkan karena minimnya hambatan dari permukaan tanah. Nah, selanjutnya perbandingan Denmark dan pantai Pandensimo. Di kondisi negara Denmark yang kita tahu sebagai salah satu pelopor energi terbarukan paling maju di dunia ini, dengan pantai Pandensimo yang ada di Jogja. Dari sisi potensi angin, Denmark memiliki kecepatan angin yang sangat tinggi, yaitu 8 hingga 10 meter per second. Sedangkan di pantai Pandensimo kategorinya adalah sedang, yaitu berkisar 4 hingga 7 per second. Selanjutnya dari sisi teknologi dan infrastruktur, Denmark sudah sangat matang dan canggih dengan dukungan kebijakan berskala nasional. Sementara di Pandensimo, teknologinya masih terus berkembang dan infrastrukturnya berada di tahap mulai mendukung dengan kebijakan yang bersifat lokal hingga regional. Sehingga dari segi produk listrik, jika Denmark sudah mampu menyuplai dalam skala nasional secara besar dan stabil, maka proyek di pantai Pandensimo diarahkan untuk menyokong kebutuhan listrik skala lokal hingga regional. Meskipun angka potensi kita berada di tingkat sedang, hal ini bukan berarti kita tidak bisa memanfaatkannya. Justru ini menjadi tantangan menarik untuk mengembangkan strategi yang tepat. Nah, di sini ada potensi pantai Pandensimo. Pantai Pandensimo memiliki keunggulan geografis sebagai lokasi strategis di pesisir Jogja dengan modal kecepatan angin sebesar 4 hingga 7. Nah, wilayah ini menjadi kandidat yang sangat ideal untuk pengembangan energi angin skala menengah di Indonesia. Kunci keberhasilan di pantai ini adalah penerapan potensi PLTH hybrid atau pembangkit listrik tenaga hybrid. Artinya kincir angin di sana diintegrasikan dengan sumber energi terbarukan lainnya. Seperti panel surya, integrasi hybrid ini menutupi kelemahan kecepatan angin yang sedang. Sehingga pasokan listrik yang dihasilkan tetap stabil dan berkelanjutan. Secara jangka panjang, proyek ini membuka peluang energi terbarukan yang luas serta memperkuat ketahanan energi lokal. Masyarakat sekitar dapat menikmati kemandirian energi bersih dan yang ramah lingkungan melalui pemanfaatan sistem hybrid dan penyesuaian teknologi yang tepat. Pantai Pandensimo membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk berdaulat di bidang energi terbarukan. Selanjutnya akan dengan rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan peran energi angin bagi Indonesia. Energi angin berperan strategis dalam mendukung transisi energi Indonesia menuju sumber terbarukan, memperkuat ketahanan energi nasional, serta berkontribusi pada pengurangan emisi karbon demi masa depan yang berkelanjutan. Ada 5 poin utama peran energi angin yang perlu kita garis bawahi di sini. Yang pertama, mendukung transisi energi nasional untuk perlahan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang kedua, peningkatan ketahanan dan diversifikasi energi sehingga sumber daya listrik kita lebih bervariasi dan tidak bertumpu pada satu jenis energi saja. Yang ketiga, mendukung energi net zero emission yang sedang gencar dikejar oleh pemerintah kita demi mengurangi dampak pemanasan global. Keempat, memperkuat pengembangan wilayah pesisir. Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai yang panjang. Kelima, mendorong investasi energi bersih lokal. Selanjutnya, dampak positif dan negatifnya. Pemanfaatan energi angin di pantai Pandensimo membawa berbagai dampak positif maupun tantangan yang perlu dikelola secara bijak untuk keberlanjutan. Mari kita lihat dari sini keuntungan atau dampak positifnya terlebih dahulu.
Yang pertama, proyek ini menghasilkan energi bersih dan ramah lingkungan karena tidak memproduksi gas rumah kaca saat beroperasi. Yang kedua, keberadaan turbin-turbin angin yang ikonik ini menciptakan peluang wisata, edukasi, dan ekonomi lokal dan untuk menghidupkan sektor UMKM serta pariwisata di sekitar pantai. Untuk mengantisipasi dampak negatifnya, antara lain adanya risiko korosi dan gangguan satwa karena lokasi di pesisir, material turbin rentan berkarat akibat air laut, dan putaran wilayahnya berisiko mengganggu jalur terbang burung atau satwa liar. Yang kedua, kebisingan dan intermitensi energi. Suara putaran mekanis turbin bisa menimbulkan kebisingan dan sifat angin yang berubah-ubah, membuat suplai energinya tidak selalu konstan setiap waktu. Oke, di kesimpulan dan saran, energi angin di Pantai Pandan Simo memiliki potensi besar sebagai sumber energi terbarukan yang berkelanjutan. Analisis konversi turbin Denmark relevan untuk pengembangan lokal, dukungan kebijakan, investasi, dan penelitian lanjutan sangat diperlukan untuk percepatan implementasi energi angin di Indonesia. Namun agar implementasi energi angin di Indonesia bisa berjalan lebih cepat dan optimal, tim kami merumuskan beberapa rekomendasi utama. Yang pertama itu potensi besar energi angin, memanfaatkan relevansi analisis Denmark sebagai tolak ukur pengembangan teknologi. Yang ketiga, rekomendasi BESS atau Battery Energy Storage System sebagai solusi penyimpanan daya untuk mengatasi masalah intervensi angin. Yang keempat, dukungan kebijakan dan investasi yang mendorong adanya dukungan kebijakan investasi yang lebih kuat dari pemerintah dan sektor swasta. Yang kelima, penelitian lanjutan mendorong. Dan yang terakhir, perlunya penelitian lanjutan agar teknologi yang digunakan semakin efisien dan sesuai dengan karakteristik angin di pesisir Indonesia. Sekian dari kelompok 10. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.